Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang penerapan kaidah ejaan Bahasa Indonesia. Adapun pengertian ejaan, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antar lambang-lambang itu, pemisah dan penghubungannya dalam satu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Dari ejaan Van Ophuijsen hingga EGD. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen adalah sebagai berikut. Huruf I dipakai untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang. Huruf OE dipakai menuliskan kata-kata guru, itu umur. Kemudian tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema dipakai untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, dan dinamai. Kemudian ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diberi julukan oleh masyarakat juluk ejaan Republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pergantian ejaan itu adalah sebagai berikut. Huruf OE diganti dengan huruf U seperti pada guru, itu, dan umur. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K seperti tak, pak, maklum, dan rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2, berjalan 2, dan ke barat 2-an. Awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata depan di pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di pada ditulis dan di karang. Kemudian ejaan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Kemudian ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan huruf, di mana pada ejaan Suwandi, DJ, ejaan yang disempurnakan diganti dengan J. Pada Suwandi, J kemudian diganti dengan Y, NJ diganti dengan NY, SJ diganti dengan SY, TJ diganti dengan C, CH diganti dengan KH. Kemudian huruf di bawah ini sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan Suwandi sebagai unsur pinjaman abjad asing, diresmikan pemakaiannya. Kemudian huruf-huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu eksakta tetap dipakai, seperti sinar X. Kemudian penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah sedangkan dengan yang mengikutinya, seperti
Contoh di pada awalan ditulis, dibakar, dilempar, dipikirkan, ketua, kekasih, kehendak. Contoh di dan ke pada kata depan seperti di kampus, di rumah, di jalan, di sini, ke kampus, ke luar negeri, dan ke atas. Dan penulisan kata ulang ditulis dengan huruf, tidak boleh digunakan dengan angka. Anak dua diubah menjadi anak-anak, berjalan dua diubah dengan berjalan-jalan, dan sebagainya. Terima kasih. Ruang lingkup EYD terdiri dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf terdiri dari abjad, vokal, konsonan, diftong, gabungan huruf konsonan, pemenggalan, dan nama diri. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf A sampai Z. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Misalnya pandai, saudara, dan amboy. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai 1. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. 2. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. 3. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. 4. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Poin 2. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan. Termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Poin 3. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan dengan di antara unsur-unsur atau pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D. Penulisan huruf. Penulisan huruf terdiri dari huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital biasanya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, sebagai huruf pertama petikan langsung, sebagai huruf pertama dan ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan, sebagai huruf nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang, sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, sebagai huruf pertama nama orang, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah, sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi, sebagai huruf pertama badan resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen yang resmi,
Sebagai huruf pertama, nama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar kecuali kata partikel. Sebagai huruf pertama dalam singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Dan yang terakhir, sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara. Huruf miring. Poin 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Poin 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Poin 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dalam tulis tangan atau ketikan, huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis bawahnya. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang, si, dan sang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. 3. Penulisan kata terdiri atas kata dasar, kata turunan, kata ulang, kata gabungan, kata ganti, kata depan, kata sandang, si, dan sang, partikel, singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan. Pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, contohnya pagar, rumah, tanah. Kata turunan, imbuhan, yang terdiri dari awalan, akhiran, sisipan, contohnya berduri, diangkat. 2. Awalan atau akhiran ditulis langsung mengikuti atau mendahulunya dibentuk dasar gabungan kata, contohnya bertanggung jawab atau membabi buta. Kemudian 3. Dibentuk dasar berupa gabungan kata sekaligus mendapat awalan akhiran, contohnya memberitahukan. C. Kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung, contohnya lari-lari atau sayur-mayur. D. Gabungan kata yang bisa disebut kata majmuk, contohnya duta besar. 2. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah baca, contohnya alat pandang dengar, ibu bapak, anak pegawai teras, buku sejarah lama. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku, kau ditulis rangkai kata yang mengikutinya, contohnya buku ini ku baca. F. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya kiri pergi ke Jakarta, Lilis berasal dari Sumatera Utara. G. Kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya anak itu di galeri sang pengembara. 4. Pemakaian tanda baca, tanda titik, koma, dan sebagainya. 5. Penulisan unsur serapan. Cara menulis unsur serapan kata-kata bahasa asing. Kemudian dari materi di atas, kesimpulannya adalah EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan dengan kata lain. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi atau pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf di dalam abjad dari A sampai dengan Z. Beberapa di antaranya merupakan usaha memajukan ejaan bahasa Indonesia sehingga dapat mengikuti huruf perkembangan kosakatanya. Huruf-huruf tersebut terdiri dari huruf vokal, huruf kosongan, huruf diftong, huruf gabungan, dan huruf konsonan. Sekian materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.